Selamat siang Bu Yohana. Siang-siang Mas Fajar. Halo siang semua member MCI. Oke nih Bu Yohana nih kita udah karena nih salah satu materi yang banyak di request oleh member MCI. Jadi langsung saja Bu Yohana kita Oke, mulai untuk materinya pada siang hari ini. oke, makasih. Hmm. Jadi ini udah siap ya semuanya ya. Tinggal di kan gampang, tinggal di capture aja kalau butuh materinya. Jadi ini adalah efek positif dari ion negatif gitu. Jadi namanya doang yang negatif sebenarnya manfaatnya sangat positif untuk tubuh. Jadi apa sih ion negatif itu? Jadi untuk ion negatif itu adalah molekul yang memiliki muatan negatif, molekul yang memiliki muatan negatif karena memperoleh elektron. Terus ion positif adalah molekul yang memiliki muatan positif karena kehilangan satu elektron. Jadi ini sebenarnya kalau dijelasin panjang lebar sih sangat panjang dan lebar ya. Jadi untuk bagaimana bisa terjadinya ion negatif dan positif. Tapi kita cuma cukup perlu tahu ion negatif itu adalah ion memang molekul yang memiliki muatan negatif, terus positif sebaliknya gitu. Terus ini gambaran yang ini sangat cocok untuk ditampilkan. Jadi yang warna merah adalah ion positif, terus yang warna hijau itu adalah ion negatif. Jadi untuk ion positif itu sendiri biasanya bisa dilihat bahwa dia sifatnya harmful. Jadi harmful itu berbahaya. Jadi biasanya bisa didapat dari banyak benda-benda elektronik di sekitar kita. Jadi kayak kulkas, microwave, TV, laptop, mobil, handphone itu semua bisa memberikan ion positif. Terus apalagi yang tinggalnya di daerah kota itu juga pasti banyak ion positif yang masuk daripada ion negatif yang masuk ke dalam tubuh gitu. Jadinya untuk menyeimbangkan itu maka kita harus ada ion negatif yang masuk ke dalam tubuh. Sebenarnya kita juga butuh ion positif, cuman kalau terlalu banyak jadinya tidak seimbang gitu di dalam tubuh. Jadi harus diseimbangkan dengan ion negatif. Jadi sedangkan karena kalau misalnya terlalu banyak ion positif ini bisa menimbulkan beberapa efek, misalnya seperti yang digambar bisa dilihat bahwa bisa menyebabkan kayak stiff shoulder, jadi itu kayak pundaknya terasa kaku gitu atau berat gitu. Jadi itu uh, karena biasanya terlalu banyak kerja atau terlalu banyak pikiran. Nah, itu juga bisa kan juga terpapar oleh adanya handphone dan lain-lain gitu. Jadi terlalu banyak yang positif, jadi bisa menyebabkan rasa itu. Terus pusing, terus kayak juga merasa kayak apa sih kayak gampang lelah gitu loh. Kayak rasa lelahnya tuh lebih 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 gampang terasa. Terus nanti ujung-ujungnya kayak menyebabkan cancer gitu. Terus oleh sebab itu kan kita butuh ion negatif untuk menyeimbangkan. Nah, untuk ion negatif ini sendiri biasanya dia sifatnya positif karena dia bisa membantu untuk menurunkan kayak rasa tadi yang disebabkan ion positif kayak pusing, cemas gitu-gitu. Nah, nanti dengan adanya ion negatif ini itu bisa menyeimbangkan gitu. Seperti yang bisa dilihat di gambar juga, untuk ion negatif sendiri itu manfaatnya bisa untuk melancarkan peredaran darah, terus juga bisa menurunkan tekanan darah, terus bisa membantu untuk membuat tidur lebih nyenyak gitu. Terus kayak bisa membuat juga lebih fokus gitu dengan adanya ion negatif gitu. Ion negatif ini biasanya didapat di mana aja. Di batu-batuan alam itu bisa didapatkan ion negatif. Misalnya kayak batu germanium, turmalin gitu-gitu. Terus dari pegunungan, terus air terjun, terus hamparan hijau gitu juga banyak ion negatifnya gitu. Jadi biasanya kan kalau liburan kayak di Jakarta kan liburannya kemana ke puncak. Nah di puncak kan kayak banyak gunung terus banyak pohon-pohon hijau gitu kan.
terus kayak rasanya seger gitu. Nah itu karena memang di sana banyak ion negatifnya gitu, jadi tubuh rasanya kayak relax gitu loh. Ya, jadi itu fungsinya dari ion negatif. Sedangkan kalau di kota kan banyak kendaraan, terus tidak ada pohon-pohonan kan sangat jarang, jadinya rasanya kayak sumpek gitu. Nah itu jadi bisa bedanya, jadi bukan kondisinya itu yang membedakan adanya banyaknya ion negatif atau positif di lokasi tersebut kayak gitu. Nah untuk yang gambar di sebelahnya itu bagaimana ion negatif ini terbentuk gitu. Jadi biasanya dari air terjun atau dari thunderstorm. Thunderstorm itu kayak petir, kilat, hujan gitu. Jadi setelah hujan juga biasanya kan udaranya jadi kayak lebih segar gitu kan. Nah, biasanya itu juga karena adanya ion negatif yang banyak dihasilkan setelah terjadinya hujan. Tuh. Terus ini, di mana kita bisa mendapatkan ion negatif seperti di pantai, air terjun, terus pegunungan, tadi seperti yang dijelaskan. Pokoknya kalau kita yang liburan atau apa kan biasanya kalau ke daerah-daerah gini rasanya tenang dan rileks gitu. Nah ini bisa disebabkan karena banyaknya ion negatif di daerah tersebut. Gitu. Itu fotonya couple semua aja, nggak usah baper gitu. Jadi ini sengaja sih karena kan sekarang lagi PSBB gitu. Jadi biar ingat pasangannya supaya nanti setelah PSBB diajak liburan gitu. Gitu. Oh ya mungkin juga sih. terus, terus ini kayak petir juga bisa mendapatkan banyak ion negatif setelahnya. Tapi kan nggak mungkin kita dekat-dekat petir gitu kan, berbahaya ya. Walaupun untuk dapetin ion negatif. Terus tornado juga, setelah tornado dia karena dia berputar gitu, jadi dia ngumpulin energi. Biasanya juga terdapat ion negatif di dalamnya. Selain itu juga batu-batuan seperti batu germanium ini gitu. Jadi ini contoh gambar batu germanium salah satunya yang menghasilkan ion negatif. Nanti di produk kita juga kandungannya batu germanium. Terus ini penelitian setelah ini, jadi penelitian ini tentang ion negatif gitu. Jadi ini bisa dilihat kalau misalnya berapa sih jumlah ion negatif yang dianjurkan misalnya untuk tubuh dan untuk sehari-hari gitu. Jadi minimalnya atau yang required, jadi yang disarankan, dianjurkan itu sebanyak 600 gitu. Jadi satuannya biasanya ion per centimeter kubik. Jadi 600 ion per centimeter kubik itu minimal. Terus untuk optimalnya berapa? Sekitar 3.000 sampai dengan 5.000 ion per centimeter kubik, atau 1.500 sampai 3.000 itu untuk ion positifnya. Terus untuk maksimumnya sekitar 50.000 gitu. Terus ini penelitian tentang ion positif ya. Jadi ini ion positif ini hanya dengan pemaparan waktu singkat itu bisa menimbulkan efek atau rasa stres gitu. Jadi dengan adanya ion positif kita dipapar sebentar aja itu sudah timbul rasa stres setelah terpapar oleh ion positif. Ini bisa ditunjukkan dengan hasil penelitiannya di hormon norepinefrin. Jadi norepinefrin ini salah satu hormon stres di dalam tubuh. Jadi hormon stres ada beberapa ya, sekitar 3 gitu. Jadi kalau misalnya yang ion positif ini dia bisa membuat hormon norepinefrinnya jadi hormon norepinefrinnya jadi membuat hormon norepinefrinnya keluar, terus menjadi stres, nah, intinya gitu. Terus ini sekarang kita masuk ke penelitian ion negatif gitu. Jadi ion negatif ini banyak penelitiannya. Jadi ini salah satunya tentang ion negatif sebagai antidepresan alami. Jadi antidepresan itu kayak untuk mengurangi depresi gitu. Jadi, untuk mengurangi depresi ini ion negatif sangat bagus untuk mengurangi depresi. Jadi penelitian ini menunjukkan bahwa setelah pemaparan ion negatif itu menghasilkan sangat efektif untuk treatment depresi kronik gitu. Antidepresan ini biasanya dipakai adalah obat-obatan antidepresi, misalnya kayak Xanax, terus banyak sih
Jadi di sini dia tidak menggunakan obat antidepresi, tapi menggunakan terapi ion negatif gitu. Hasilnya juga sangat memuaskan. Terus untuk ion negatif mengatur level serotonin. Jadi hasil penelitian ini adalah bahwa Profesor Kruger, jadi namanya itu AP Kruger kayaknya. Jadi dia banyak banget penelitian tentang ion negatif dari sekitar tahun 1960-an. Jadi salah satunya di sini dia menyatakan bahwa hanya dengan menghirup ion negatif saja itu sudah bisa mempengaruhi level serotonin. Jadi serotonin ini adalah salah satu hormon di dalam tubuh. Biasanya ini berfungsi untuk membantu sistem syaraf, terus endokrin, dan metabolisme serta suasana hati dan pola tidur. Jadi kalau misalnya dia bisa mempengaruhi level serotonin, jadi kalau di tubuh itu level serotoninnya stabil gitu, jadi bisa moodnya jadi lebih bagus, terus tidurnya jadi lebih nyenyak gitu, terus metabolismenya juga bisa meningkat biasanya gitu, karena adanya pengaruh dari serotonin ini gitu. Terus ini juga penelitian lainnya tentang ion negatif. Jadi ion negatif ini mampu secara signifikan dapat meningkatkan NK cell. Jadi NK cell itu natural killer cell gitu. Jadi sehingga dapat menekan pertumbuhan dari tumor. Jadi NK cell ini biasanya yang kerjaannya di dalam tubuh, natural killer ini kerjaannya di dalam tubuh, dia membunuh sel-sel yang tidak baik untuk tubuh gitu. Jadi di sini NK selnya meningkat hanya dengan pemaparan ion negatif gitu, sehingga pertumbuhan sel tumornya jadi tidak tambah besar. Terus ini penelitian lainnya tentang menurunkan tekanan darah. Jadi ion negatif untuk menurunkan tekanan darah. Di tubuh itu kalau misalnya cek di rumah kan ada alat cek yang biasa lah, itu yang di dokter juga ada. Itu biasanya ada 2 angka ya untuk yang cek tekanan darah, ada yang SYS atau DYS. Jadi itu kepanjangannya adalah sistolik dan diastolik. Jadi tekanan darah atas dan tekanan darah bawah. Jadi kalau yang sistolik itu adalah tekanan darah saat jantung mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Terus kalau tekanan diastolik itu adalah tekanan saat jantung beristirahat sebentar sebelum mengedarkan darah ke seluruh tubuh lah gitu. Dan di sini penelitian ini menunjukkan bahwa adanya penurunan tekanan darah sistolik dengan pemaparan ion negatif sebesar 10.000 ion per sentimeter kubik. Jadi ini di beberapa orang penelitiannya. Tapi ini saya ambil di contoh di 2 orang yang berbeda ini. Jadi jadi bawah kan ada hours ya, jadi selama berapa jam gitu. Jadi ini dia dipaparkan dengan ion negatif selama 4 jam, terus sudah memberikan hasil adanya penurunan yang signifikan terhadap tekanan darah. Jadi walaupun dia udah yang cuma 15 menit, 30 menit gitu, sebenarnya udah turun. Dari grafik ini kan dilihat turun gini. Nah itu sebenarnya 15-30 menit juga udah turun. Cuman maksudnya benar-benar turun, stabil gitu mulai dari jam keempat gitu. Jadi dia selama pemaparan ion negatif selama 4 jam baru menghasilkan yang stabil. Tapi selama 30 menit dan sampai dengan 4 jam itu juga sudah memberikan hasil bahwa tekanan darahnya juga udah turun gitu. Jadi sangat penting juga kalau misalnya ada tekanan darah tinggi juga bisa dicoba terapi dengan ion negatif ini. Terus ini adalah penelitian lainnya. Penelitian ini menunjukkan bahwa standar dari WHO untuk udara bersih itu memiliki 1.000 ion per sentimeter kubik atau lebih dari 1.000 gitu. Terus untuk penelitian lainnya juga dari yang Chinese Standard Kriteria ini, untuk udara bersih sendiri itu dinyatakan sehat apabila mengandung 2.000 ion per sentimeter kubik gitu. Terus ada juga standar jadi penelitian ini kan ada banyak ya. Jadi makanya tadi di awal kita juga ada lihat standar yang dari penelitian lain, terus ini juga ada standar lagi dari penelitian lain, tapi sebenarnya angkanya kurang lebih sama gitu. Jadi untuk yang Comecon ini dia sekitar 3.000 sampai dengan 5.000 ion per sentimeter kubik gitu. Jadi sekitar berarti paling enggak
ada 1000 ion lah ya. Jadi paling nggak ionnya 1000 sampai dengan 5000 gitu udah bagus untuk tubuh gitu. Jadi kita udah bisa mendapatkan manfaat dari ion negatif. Tuh. Terus ini juga penelitian lainnya. Jadi buat tabel banyak sih ini ya. Jadi yang dimerahin itu adalah improve immunity basic health requirement. Jadi meningkatkan sistem imun basic. Jadi meningkatkan sistem imun lah intinya, berapa sih ion negatif yang dibutuhkan. Nah, hasilnya adalah sekitar 1000 sampai dengan 2000 ion per centimeter kubik gitu. Jadi terus ada juga yang sanitaria. Jadi sanitaria ini sanitasi, jadi sekitar 2000 sampai dengan 5000 ion per centimeter kubik gitu. Jadi angkanya beragam, cuman kita bisa ambil kesimpulan gitu dari beberapa penelitian ini bahwa dari 1000 aja itu udah cukup gitu untuk membantu menjaga kesehatan kita sehari-hari. Nah, terus ini juga ada penelitian tentang germanium. Germanium ini bisa menghantarkan ion negatif. Jadi kemudian germanium ini memberikan manfaat dengan melancarkan peredaran darah dan meningkatkan sistem metabolisme. Jadi memang sudah ada penelitiannya. Penelitian ini menunjukkan tentang germanium di pakaian gitu. Jadi ini dibuat germanium dikombinasikan dengan baju gitu. Tetapi intinya sama aja bahwa germanium memang memberikan mampu untuk menghantar ion negatif gitu. Terus ini produk MCA apa yang mengandung batu germanium? Jadi banyak ya yang mengandung batu germanium seperti pendan. Semua pendan itu mengandung batu germanium. Terus bioglas juga itu mengandung germanium. All bioglas ya, cuma saya nggak masukin gambar semua bioglas gitu. Di sini salah satunya aja kayak Biovortex. Terus magic stick, terus kaos kaki, sama eye patch, jam tangan, sarung bantal, itu di dalamnya semua ada batu germanium gitu. Jadi kalau misalnya sudah memiliki produk ini, maka sudah mendapatkan manfaat dari ion negatif yang saya sebutkan di sebelumnya tadi gitu. Maksudnya pasti kita udah bisa merasakan manfaatnya dari yang melancarkan peredaran darah, meningkatkan sistem metabolisme gitu kan misalnya. Terus ini aku kemarin buatin daftar energi untuk produk MCI. Walaupun ini maksudnya ini tuh angka-angkanya itu nggak selalu pasti dan harus seperti ini. Jadi makanya kurang lebih angkanya segini gitu. Untuk aura, untuk pendan aura, biopendan sekitar 2000 gitu. Jadi ini angka-angka kisaran aja. Tapi udah aku cekin di beberapa produk. Jadi udah dicek energi di sekitar 5 sampai dengan 10 produk, hasilnya kurang lebih seperti ini. Tuh. Terus maksudnya dia kan angkanya sudah sekitar 1000 lebih kan. Karena dia udah 1000 lebih, maksudnya dia sudah kayak memenuhi standar-standar yang tadi kita bahas di depan, bahwa untuk udara bersih aja itu standar WHO-nya 1000 ion per centimeter kubik. Berarti produk-produk MCI udah melewati standar itu, udah bagus gitu. Jadi terus udara bersih dan sehat sekitar 2000 gitu. Nah, produk-produk MCI juga banyak yang ionnya lebih dari 2000. Kemudian untuk yang standar optimal jumlah ion negatif seperti 3000 sampai 5000 bisa kita dapatin di produk bioglas. Biasanya sekitar 3000 sampai dengan 5000 ion negatif. Jadi biasa untuk terapi tempel atau sinar gitu yang optimal sekitar 3000 sampai 5000 ini udah cukup gitu. Terus energi ini diukur dengan alat apa gitu kan. Jadi di sini biasanya pakai ion tester gini. Member-member MC biasanya udah pasti udah sering sih lihat ion tester gini ya. Jadi terus ini aku coba ukur deh salah satu. Ini kayaknya yang baru ya. Yang baru ini belum aku masukin di daftar energi produk MCI ini gitu. Jadi kita coba ukur untuk yang Aura G-Steel ini energinya berapa gitu. Biasanya nunggu sekitar 10 sampai 15 detik sih angkanya baru keluar.
Jadi ini sekitar 2.600, kebalik ya berarti di kamera. Pokoknya ini angkanya sekitar 2.657 gitu untuk yang Aura G-Steel. Biasanya diukur untuk satu produk itu 2-3 kali karena angkanya itu pasti kayak berubah-berubah gitu loh. Soalnya kan dia ion ya, kita ngomong ion, jadi ion itu angkanya pasti nggak selalu akan sama gitu karena dia kan energi. Masih sama sih sekitar 2.600-an gitu. Jadi alat ini biasanya dipakai untuk ukur semua produk biogas yang mengandung ion negatif gitu. Yang biasanya juga ada yang tanya harganya berapa gitu. Kalau misalnya member mau beli, harganya biasanya alat gini 17 juta sampai dengan 20 juta sih setahu saya gitu. Jadi kalau mau beli harus punya budget gitu, atau kalau misalnya budgetnya masih belum sampai, ya udah ke kantor MCI aja. Di kantor MCI ada kok alatnya. Di Jakarta juga ada, aku liatin. Jadi kalau misalnya mau cek energinya, tinggal ke kantor MCI aja. Terus ini aku masukin juga cara merawat produk MCI yang mengandung germanium ya. Biasanya juga banyak pertanyaan soalnya. Jadi untuk produk-produk ini, biorecovery misalnya, itu kan ada banyak macamnya. Ada yang pillowcase, yang tadi yang sarung bantal itu, yang biru ini, terus iPad sama kaos kaki itu juga termasuk biorecovery. Jadi cara merawatnya adalah dengan biasa sih cuci dengan sabun cuci pakaian, tapi jangan dimasukin ke dalam mesin cuci karena kan ada germaniumnya nempel tuh. Takutnya nanti lemnya lepas semua gitu. Jadi nanti manfaatnya jadinya kalau germaniumnya hilang kan manfaatnya nggak maksimal. Jadi dicuci pakai tangan aja, dikucek pakai tangan. Terus kalau misalnya ada kotoran yang membandel bisa disikat, tapi pakai sikat gigi aja, cari yang halus gitu supaya batu germaniumnya nggak lepas. Terus tinggal dibilas sama air bersih, dijemur, terus bisa dipakai lagi. Tuh. Di kaos kaki kan terutama biasanya banyak yang tanya kalau misalnya kotor gimana, dicucinya kayak gini aja caranya. Tapi jangan direndam lama-lama gitu. Jadi dikucek aja biasa, terus bisa disikat tapi pakai sikat gigi. Terus untuk pendan biasanya juga, karena pendan ini kan biasanya pendan ini terbuat dari stainless steel 316L, harusnya sudah anti karat. Tapi biasanya karena member-member pakainya kena parfum, sering banget terpapar kena parfum gitu, jadinya kemungkinan berkaratnya jadi lebih tinggi walaupun memang sudah anti karat gitu. Jadi untuk menghindari itu, jadi harus dihindari dari paparan parfum. Hand body juga biasanya kan dipakai terus pakai hand body gitu, jadinya kan kena hand body. Terus dari air garam, air panas atau dingin yang secara berlebihan, jadi terjadi perubahan suhu drastis dan mendadak, itu juga bisa membuat umur dari pendannya jadi lebih pendek gitu kan, jadi nggak bisa dipakai lagi. Terus ada beberapa pendan itu yang mempunyai mata-mata gitu, kayak permata gitu. Kalau misalnya tahan lama, jangan terlalu sering dibawa mandi karena kan ada lemnya. Takutnya lemnya kalau misalnya kena air terus juga jadi nggak kuat gitu. Sama kayak aksesoris kayak emas gitu kan juga kalau misalnya sering dibawa mandi, matanya juga bisa lepas gitu. Jadi sama aja sebenarnya. Jadi dirawatnya harus dengan hati-hati gitu. Terus pendan yang sudah lama tidak dibersihkan bisa dibersihkan dengan tinggal masukin aja kayak ke dalam air hangat plus sabun cuci piring, direndam 5 menit, terus bisa disikat secara perlahan dengan menggunakan sikat gigi. Terus dibilasnya dengan air mengalir, terus dilap menggunakan tisu, diangin-anginkan, terus bisa digunakan kembali. Jangan dimasukin kotak kalau kondisinya basah gitu. Kotak pendan nanti jadinya bekarat. Terus untuk biogas series dan magic stick. Jadi biasanya kan biogas series magic stick ini kadang-kadang kalau biogas ada yang tempel terus dipakai lagi dibuat alirin air gitu kan. Sebelum dipakai lagi buat ngalirin air sebaiknya juga dibersihkan dulu. Terus juga magic stick sama biasanya kan dibuat terapi juga tuh, terapi kalau misalnya ada yang stroke atau dibuat pijat badannya gitu kan, itu pasti pakai minyakan gitu kan, minyak kayu putih gitu. Nah itu juga pasti kotor kan kalau misalnya mau dipakai ke wajah gitu, nanti takutnya kan wajahnya jadinya berjerawat. Nah jadi itu harus dibersihkan dulu sebelum digunakan di tempat lain gitu.
Jadi cucinya sama sih kayak sebelumnya, jadi pakai sabun cuci piring aja biasa, terus dibilas dengan air keran yang mengalir, terus dikeringkan menggunakan tisu, terus dilap untuk desinfektan menggunakan alkohol 70%, terus diangin-anginkan. Terus untuk million time saya di belakangnya kan ada germanium. Cuman karena untuk tentang detailnya million time ini bisa dipakai gimana, cara membesarkan mengecilkannya, bisa langsung dilihat aja di YouTube-nya misalnya official, ada review untuk million time baik yang woman ataupun man gitu di YouTube-nya, ada Pak Wilson review untuk million time ini. Jadi biar lebih paham aja tentang million time. Udah sih, itu aja tentang ion negatif. Ada pertanyaan, thank you. Terima kasih Bu Yohana. Oke Bu Yana, ini udah ada beberapa pertanyaan sih Bu Yana. Oh ya. Yang pertama mungkin ada yang bertanya, batu germanium di kos kaki dari Bu Roslina Lina. Batu germanium di kos kaki, eye patch dan sarung bantal beda ya dengan batu germanium yang ada di pendant. Itu kenapa ya Bu katanya? Oh, maksudnya kan penggunaannya kan pasti pabriknya bikinnya nggak sama kayak yang di pendant. Kalau dia bikinnya bukan sama kayak yang di pendant, kalau diinjak kan sakit tuh. Makanya yang di kaos kaki sama yang itu saya lihat bentuknya kayak agak karet gitu ya. Nah, itu mungkin diolah supaya lebih nyaman digunakan gitu. Sama kayak pendant yang baru kan di belakangnya pakai germanium steel kan, jadi tidak anti gores gitu. Jadi maksudnya germaniumnya itu bisa dibentuk atau diaplikasikan dalam bentuk apapun sesuai dengan manufakturnya gitu. Dia mau bikin apa sesuai dengan manfaatnya. Sebenarnya sama-sama batu germanium, cuma bentuknya doang yang beda sih harus. Iya. Gitu. Terus ada lagi. Tadi untuk ion itu sendiri Bu, apakah bisa berkurang jika kalungnya tidak pernah dipakai? Dari Ibu Roma MCI Ponorogo. Jadi kalau misalnya nggak pernah dipakai sih ionnya berkurang, kayaknya kan memang ada usianya ya. Jadi mungkin memang karena ion seharusnya sih tetap bisa berkurang karena kan dia sudah kena cahaya dan lain-lain gitu kan. Tetap ada paparan di luar, cuman tetap aja waktunya panjang, masih 15 sampai 20 tahun gitu. Tetap bisa berkurang sih walaupun nggak dipakai. Ini banyak banget yang nanya, pendan nggak apa-apa ya Bu direndam di air hangat? Selama ini saya taunya nggak boleh kena air hangat. Nggak apa-apa, kan direndamnya cuma bentar. Jadi cuma buat bersihin dari, jadi biasanya kalung itu kan jadi terlihat tidak mengkilap lagi karena adanya kotoran-kotoran yang numpuk. Baik itu minyak kan dari tangan ini biasanya ada sidik jari atau minyak gitu kan. Nah itu kalau misalnya sering-sering dipegang di pendant gitu, dia kan jadinya warnanya jadi kusam. Nah kalau misalnya dia dicucinya nggak pakai air hangat sama air sabun, biasanya sih minyaknya nggak bisa keangkat. Kan cuma 1 menit 2 menit aja gitu, jadi sangat sebentar sih. Lagian biasanya juga member ada yang bawa mandi sih, jadi masih aman. Yang penting nggak sering gitu terpapar oleh air yang suhunya berubah drastis. Oke, jadi tuh intinya tuh kalau dicuci di air hangat itu nggak apa-apa ya Bu, asal jangan yang misalkan tiba-tiba dari es terus ke air panas gitu, itu kan drastis, itu bisa merusak ya Bu kalau yang seperti itu ya Bu. Iya, banyak banget yang nanya seperti itu ya tadi nih. Jadi kalau drastis itu yang dihindari. Yang bisa merusak ya, yang bisa merusak. Oke. Air hangat ya, bukan air panas ya. Iya, air hangat. Iya, makanya kan tadi kan saya bilang kan, makanya kan yang nggak dibolehin itu adalah ketika itu dari tempat yang dingin terus tiba-tiba jadi air panas langsung gitu kan Bu. Iya, bener. Lagian kalau dicuci pakai air panas kayaknya juga nggak bisa pegang gitu. Tangannya juga melepuh kali yang ada ya Bu. Iya, air hangat yang biasa diminum gitu. Ntar jadi pakainya pakai air hangat ya. Iya. Oke. Jadi tadi juga nggak boleh kena parfum juga. Karena kalau parfum lebih ke besinya ya Bu, lebih ke lapisannya. Iya, lapisannya. Biasanya. Bukan ke germaniumnya ya Bu. Bukan. Jadi sebenarnya kan maksudnya kalau member kan
Germaniumnya sih sebenarnya sih nggak apa-apa. Karena Heeh. memang kan waktu pakainya sekitar 15 sampai 20 tahun itu. Cuman kan di Oke. besinya itu yang bisa kena parfumnya Oke. gitu. Berarti juga kalau kena air laut gimana tuh, Bu? Sama sih air laut kan juga air asin tuh. Kalau Heeh. misalnya setelah berenang atau apa nggak dibersihin lagi, maksudnya Si besinya kan tuh, bukan si ya germaniumnya. Oke, jadi karena gitu. juga ada yang tanya ini, kalau kena air laut itu batu germaniumnya gimana tuh, Bu? Apa berkurang ionnya? Itu Enggak sih, nggak bakalan berpengaruh ke ion berarti ya, Bu? Cuman berpengaruh enggak ke sih. lapisan si Si besinya itu. besinya Oke, stainless steelnya. Soalnya stainlessnya itu. di kantor udah nyoba sih sama beberapa pendant ya. Jadi Heeh. pendennya direndam di air garam gitu. Heeh. Itu ionnya sih nggak berkurang sih. Jadi ionnya Hmm, berkurang cuman kan nggak banyak ya. Dan itu direndamnya yang sangat ekstrim gitu loh. Jadi bener-bener sampai garamnya kayak lengket di pendennya gitu. Sampai kayak rusak. Tapi pas dibersihin terus diukur lagi ionnya, angkanya sih masih kurang lebih sama. Paling beda cuma oke. 10-20 doang. Oke. Bu, tadi juga ada yang nanya, kalau untuk biorecovery apakah boleh dijemur di bawah matahari? Biorecovery dijemur di Hmm, bawah mana? Nggak apa-apa, yang penting nggak apa-apa. nggak apa-apa ya, Bu? Iya. Si Tapi germaniumnya juga nggak jangan apa-apa. jangan didiemin lama-lama juga. Oke. Kan sama kayak waktu biogas dikenain cahaya matahari kan, kena ke Mm-mm, tubuh kan sama-sama germanium juga tuh. mm-mm, Sama aja nggak apa-apa mm-mm. dijemur. Bu, kenapa pendan nggak bisa kena air belerang? Mungkin Air, besinya ya, Bu? Gara-gara si iya. besinya itu ya, bukan si... Kalau Maksudnya kan... air belerang saya nggak pernah coba ya. Iya. Germaniumnya ionnya bakalan berkurang apa enggak itu. Heeh. Oke. Tapi harusnya sih nggak pengaruh sih Nggak harusnya ya. pengaruh ya, Bu? Oke. Iya, cuma besinya aja takutnya Besinya aja ya, rusak. takutnya besinya. Karena kan ya stainless gitu kan, kena belerang bisa lebih Iya, cepat karat nggak sih, Bu? iya harusnya sih itu. Besinya doang harusnya. Oke. Ini juga apa, buat yang banyak yang nanya, karena kan banyak juga yang nanya kayak, Bu, ion ini kok beda-beda ya, Bu? Ion di sini beda-beda karena ya menurut saya juga setiap kalung itu emang beda-beda ya, Bu, ionnya, karena ada yang Iya, bener. maksudnya walaupun jenis kalung yang sama, ya kan tadi kan Mm-mm. ada tuh, walaupun jenis kalungnya sama tapi ya balik lagi di masing-masing ion itu, masing-masing kalung itu beda-beda ionnya. Mana Iya tadi bener. slide-nya? Namanya kita kan Mm-mm. juga pakai batu alam kan. Maksudnya Mm-mm. kan alami gitu kan batunya. Yap. Kan kita nggak bisa nentuin kayak jumlah ionnya itu harus harus segini, terus harus bulat segini gitu kan nggak bisa. Jadi memang tapi ini kurang lebih angkanya segitu gitu. Terus antara satu kalung sama satu kalung yang lainnya juga bisa berbeda. Cuman yang pasti bisa dipastikan bahwa angkanya nggak mungkin jauh sih Mm-mm. perbedaannya gitu loh, nggak mungkin yang jauh banget gitu. Kurang lebih sama. Jadi bukan Oke. buatan manusia, jadi kayak diamond gitu. Kalau kalau berlian kan sama juga kan. Jadi ada Mm-mm. yang putih mulus banget gitu, ada yang Mm-mm. kuning gitu kan. Namanya buatan alam. Mm-mm. Oke, itu kejawab ya jadi ya. Iya. Oke. Terus biasanya member ada tanya gini, Mas Fajar, Hmm. kalau misalnya dia baru pertama kali pakai pendant, kok badannya kayak lemes gitu, atau kayak bikin ngantuk misalnya gitu kan. Kan tadi banyak penelitian yang bilang kalau misalnya si ion negatif ini biasanya mampu untuk meningkatkan sistem metabolisme tubuh kan. Mm-mm. Nah, karena meningkatnya sistem metabolisme tubuh itu kan otomatis sel-sel di dalam tubuh itu juga bekerjanya lebih keras dari biasanya. Kayak lebih capek lah gitu, kayak manusia kayak, kalau biasanya nggak olahraga terus tiba-tiba olahraga kan lemes kan. Nah, ya jadi sama Iya. lah kurang lebih gitu. Jadi karena dia juga baru pertama kali pakai pendennya, terus tiba-tiba ion negatif di tubuhnya jadi langsung banyak, terus sel-sel di dalam tubuhnya jadi kerjanya lebih meningkat, sistem metabolismenya, jadinya gitu badannya kayak terasa capek gitu awal-awal atau terasa Mm-mm. ngantuk gitu, udah normal sih. Kalau misalnya kurang nyaman udah dilepas dulu aja pendennya sebentar, terus nanti setelah beberapa jam gitu dipakai lagi, jadi sehari pakainya paling cuma 4-6 jam doang, jadi bisa dibuat kayak gitu Oke. gitu. Ntar saya... Iya, aduh banyak sekali pertanyaan. Saya bingung nih, Bu. Bu, Bu, kalau apa nih tadi? Pertanyaan udah di delete.
Waduh, ini saking banyaknya yang ini. Nah, sebentar ya Bu, ini agak Iya, nggak apa-apa. banyak pertanyaannya. Bu mau tanya, untuk pemakaian kaos kaki, ada member yang mengeluh setelah pakai kaos kaki kok merasa kenceng. Ini kenceng apa gini? Bentar Iya. ini. Kakinya kencang atau gimana? Apa karena detox katanya Bu? Ini kencang kan? Biasanya sih gitu sih. Kenceng saya nggak tahu ya kencengnya apa ya, maksudnya gimana. Cuma biasanya memang biasanya kalau pertama kali penggunaan produk, beberapa member memang ada yang biasa aja, oh ya udah biasa gitu. Cuman ada yang beberapa yang memang ada reaksi langsung ke tubuhnya gitu. Jadi ada yang badannya kayak pegel-pegel, ada yang kaki mungkin pakai kaos kaki kakinya jadi kaku atau gimana gitu kan, mungkin gitu kan maksudnya. Jadi memang salah satu efeknya kan gitu tadi seperti yang dibilang kan dia bisa meningkatkan metabolisme tubuh. Terus di mana-mana kan ion negatif di dalam tubuh, ion positif lebih banyak daripada ion negatif di dalam tubuh. Terus tiba-tiba kita pakai suatu produk yang mengandung banyak ion negatif. Jadinya kan tubuhnya harus menyeimbangkan dulu nih ion di dalam tubuh supaya stabil gimana. Nah, itu pasti ada menimbulkan satu reaksi gitu di dalam tubuh ya. Tergantung letaknya di mana gitu. Kalau misalnya kaki, mungkin kakinya jadi kram atau gimana gitu. Nah, itu kalau misalnya nggak enak udah dilepas dulu aja gitu. Jadi kalau misalnya kurang nyaman dilepas dulu aja terus nanti dipakai lagi. Tubuhnya adaptasi dulu gitu sama energinya. Gitu. Jadi mungkin dia apa, kaget kali ya Bu, Iya tiba-tiba benar. masuk dapat energi yang gede terus belum siap tubuhnya, jadi Jadinya malah nggak enak, iya. jadinya nggak enak. Oke. Tapi nanti lama-lama kan bisa ngerasain manfaatnya gitu. Yap, betul. Terus ada lagi, tadi mana ya? Oh ini Bu, apa, kalau dicuci pakai biogas, dicuci pakai citron itu ada pengaruhnya nggak Bu? Karena kata dia apa, biar bening lagi gitu biogasnya. Saya juga nggak tahu tadi. Citrun, citrun, citrun itu apa ya saya kurang tahu Mungkin soalnya. pemutih gitu kali ya Bu? Uh, Sebaiknya jangan deh, mending pakai ini aja, pakai sabun cuci piring aja biasa. Mm-mm. Jangan pakai bahan-bahan kimia yang berbahaya, bahan-bahan kimia gitu. Pakai sabun sabun cuci aja. Oke. Jadi hindari hindari pemutih-pemutih gitu ya Bu, pakai sabun cuci biasa aja. Kalau alkohol Iya. juga enggak ya Bu? Enggak sih, alkohol kan nggak apa-apa. Kalau alkohol kan Hmm. desinfektan, 70% tuh biasanya dia bisa bunuh bakteri sampai matiin bakteri. Hmm. Terus kan dia juga menguap kan, kita juga nggak konsumsi. Oke. Kalau biomini dibungkus plastik, apakah energi ionnya masih bisa keluar? Maksudnya gimana nih? Biomini dibungkus plastik. Jangan Bu, jangan dibungkus-bungkus Bu. Biarin aja Bu, dia Bu, terbebas biomininya. Ditaruh, makanya Dipakai ditaruh di tumbler VSN Bu, makanya Bu. beli tumblernya. Iya, beli tumblernya, makanya ditaruh tadi biomini. Ya gitu, dipakai aja Iya. Bu, gelang gitu. ada yang pernah tanya ke saya, banyak minum air glass, kenapa perut kembung ya? Itu kebanyakan Bu minum airnya Bu. Jumlahnya yang normal aja 2 sampai 3 liter lah sehari dewasa. Tuh, tuh. Jadi jangan ini mentang-mentang ini air sehat jadi kayak minum terus minum terus. Nggak baik ya Bu. Cukupnya aja. Secukupnya aja berarti ya Bu. Iya benar. Oke. Bu Yuhana, apakah ada efek bahayanya buat tubuh kalau kelamaan suling biovortex? Suling pakai alat biasa lupa cabut 4 sampai dengan 5 jam. Oh pakai biovortex nggak ada sih. Jadi itu sebenarnya cuma pengaruhnya ke energi dan bentuk heksagonal airnya aja jadi lebih banyak dan bagus gitu kan kalau makin lama ya. Kalau efeknya ke tubuh sih, kalau tubuhnya nggak kuat atau nggak biasa terima energi yang besar gitu, ya paling pusing atau badannya kurang enak sih, biasanya gitu aja sih. Tapi kalau tubuhnya udah biasa, ya biasa aja biasanya. Jadi memang tergantung orangnya masing-masing ya.
Tapi kalau efek negatifnya kayak bikin sesuatu apa gitu yang berbahaya sih harusnya enggak. Karena kan itu cuman membentuk struktur air struktur air yang biasa kita minum, cuman struktur molekulnya diubah aja jadi heksagonal gitu. Jadi kayak nggak ada efek negatifnya yang gimana gitu. Karena struktur airnya doang yang berubah. Bu Yohana ada yang nanya, bagaimana solusi untuk orang yang mau minum air biogas tapi tidak bisa kalau tidak minum airnya itu harus hangat. Kata Bu Yohana kalau kena air panas bisa ini. Itu gimana? Iya, yang itu kan kalau misalnya panas terus molekul heksagonalnya bisa putus. Itu sebenarnya sih dia nggak putus semua gitu pasti ya, karena kan molekul airnya banyak. Cuman kalau memang nggak bisa sama sekali minum kalau nggak air hangat ya mau gimana lagi nggak apa-apa diangetin. Cuman maksudnya yang pasti dia nggak bakalan optimal gitu karena ada molekul yang ikatannya putus gitu. Jadi mau nggak mau sih. Jadi memang kayak ada resikonya gitu. Maksudnya nggak seoptimal yang air suhu ruangan gitu. Tapi lebih baik diminum kan daripada nggak diminum gitu. Lebih baik diminum, betul. Jadi nggak apa-apa. Yang penting tapi ya itu tadi maksudnya jumlah heksagonalnya pasti nggak sebanyak yang air suhu normal. Bu, kalau ada biogas yang retak, biomini atau biogas yang retak, itu kandungan ionnya bisa berpengaruh nggak, Bu? Retak, bentar aku kayaknya pernah ngukur kandungan ionnya sih nggak pengaruh, cuman bahaya. Bahaya kalau misalnya mau dipakai buat air minum gitu. Oke. Cuman simpan bahaya aja ya. Nanti tunggu trade in gitu. Oke. Berarti biomininya pecah makanya dibungkus plastik tadi tuh yang biomini itu, Bu. Energinya masih bisa keluar apa enggak, Bu, katanya? Energinya masih ada kok yang pecah. Aku pernah ukur kok yang trade inan member itu aku ukur energinya masih oke lah. Oke. Cuman buat terapi gitu kan. Tapi jangan dipakai buat minum, airnya bahaya aku tuh. Berarti kalau dipakai buat ditempel gitu-gitu masih ditempel di sinar masih oke, Bu? Iya benar. Oh, jadi karena kan itu namanya kaca ya, Bu, kalau ada serpian-serpian kecil nanti kita kan nggak bisa kelihatan. Yang masuk ke tubuh jadi bahaya takutnya. Betul sekali. Bu, ada yang nanya nih, Bu. Menurut saya menarik nih, Bu. Pendan atau biogas kadang dibilang bikin ketergantungan, apa benar? Kalau pas nggak dipakai katanya malah lemes atau pusing. Ini, Bu. Secara ilmiahnya gimana nih, Bu? Kan tadi yang udah dijelasin manfaatnya pendan kan banyak ya. Jadi maksudnya meningkatkan metabolisme, terus tubuhnya udah biasa jumlah ion negatif sama ion positifnya seimbang di tubuh kan. Terus dia tinggal mungkin di perkotaan gitu. Terus kalau pendannya biogasnya dilepas kan jadinya udah nggak dapat sumber ion negatif lagi. Sebenarnya bukan ketergantungan sama pendan atau biogasnya, tapi ketergantungan sama ion negatif yang di tubuh memang seharusnya ada gitu. Jadi di tubuh memang seharusnya ada, cuman karena kondisi yang tidak mendukung kan ion negatifnya di sekitar kita yang di kota gini kan jadinya lebih sedikit. Tapi kalau misalnya mungkin orangnya tinggal di pedesaan yang banyak sawahnya apa gitu, jadinya mungkin nggak terlalu terasa perbedaannya yang signifikan gitu untuk yang tubuhnya rasanya lemes atau apa gitu. Jadi nggak ketergantungan karena kan nggak ada zat adiktifnya. Cuman pengen aja tubuhnya sudah enak ada ion negatif tapi nggak ada ion negatif gitu. Oke, betul sekali. Jadi bukan ketergantungan ya, sekali lagi diingat. Karena apa yang tadinya tubuh sudah biasa dengan apa ion negatif dan ion positif yang seimbang, tiba-tiba suplai ion negatifnya udah nggak ada lagi, jadi mungkin itu yang bisa menyebabkan jadi lemas atau pusing. Iya, banyak jadinya di tubuh lebih banyak ion positifnya kan. Jadi seperti yang tadi gambar pertama kali, kalau tubuh banyak ion positifnya pasti dia efeknya badannya jadi nggak enak, pusing, lelah gitu. Jadi udah membuktikan gambar ini sudah dirasakan oleh member ini gitu. Bentar.
Wait, sebentar. Oh, aku mah lemes kalau lihat dompet kosong katanya. Iya Berarti juga, Bu. harus Kayak berarti member harus MCI kayak nggak ada yang dompetnya kosong kayak member MCI deh. Soalnya saya sih jarang ya member MCI yang dompetnya kosong. kurang prospek berarti. Tuh kurang prospek tuh. Yang nanya kapan trade in ditunggu aja ya trade innya kapan. Biasanya nanti ada. Banyak yang nanya kayak gitu Mas Bu. Bu Yana sih nggak mau trade in. Ditunggu aja Bu nanti bakal ada info Bu. Pas, Kesalahan berarti. pastikan follow apa Instagramnya MCI official dan Facebooknya MCI official Hmm. untuk info trade in. Ya biasanya diumumin ya ada trade-in. Iya betul Bu. Ya itu. Terus kan kalau ion negatif masa kita harus ke gunung, manjat gunung gitu kan Nah tadi juga ada capek. banyak juga Bu kalau kita pakai pendan itu ke tempat kayak gunung tadi, air terjun, pantai, itu bisa Hmm. nambah ion negatifnya apa enggak Bu? Nambah di germaniumnya. Enggak ya Bu. Enggak sih. Tapi Dia tuh cuma di tubuh kita doang gitu apa gimana Bu? ya benar di tubuh kita doang, di tubuh kita doang. Oke, berarti si Jerman itu nggak nyerap energi ya? Enggak nyerap energi. Oke. Dia menyerap ion negatif. Oke, betul. Jadi bisa di kalau pakai pendannya dua, jadi yang negatifnya makin banyak juga apa enggak, Bu? Apa ada ngaruhnya enggak, Bu? Ya sih dia kan menyeimbangkan ya. Jadi kalau menyeimbangkan sih ion negatifnya harusnya ya segitu-gitu Segitu-gitu aja. aja ya. Misalkan Iya. 3.000 ya 3.000, mau pakai pendan 3, mau pendan 5, kalau udah 3.000 tercukupi, udah Ya 3.000 tiga gitu ya, ribu. Bu. Oke. Jadi Kali pengen lengkap gelang iya, misalkan kalung. misalkan mau pakai semuanya gitu di sini dijajarin gitu. Iya, biar Jadi kalungnya bisa ya, Bu. Aduh. bener. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Bu Yuhana untuk kalung pendan misalkan digunakan tidak menyentuh kulit, misalkan di atas baju gitu biar bisa dipamerin, apakah tetap sama manfaatnya? Atau tetap sebaiknya menempel di kulit kita? Yang penting apa Bu? Dipakai pendannya. Iya, penting dipakai. Sebenarnya menyentuh kulit sama nggak menyentuh kulit sih, sebenarnya sih ya kalau menyentuh kulit dia transfer ion negatifnya lewat kulit. Cuman tadi kan juga ada penelitian juga kalau misalnya ion negatif juga bisa dihirup gitu. Jadi selama dia nggak nempel di kulit juga masih oke aja. Karena kan kalau di alam juga jangan nempel di kulit kan Bu? Iya benar. Ya kan? Karena kalau yang di alam yang kayak di apa kayak misalnya kayak di pegunungan, di air terjun tadi, di pantai tadi kan tuh dia ada bebas, pasti kan di sekitar kita kan itu. Jadi Iya benar. sebenarnya yang penting adalah dipakai pendannya. Jangan Iya. jadi pajangan aja di etalase. Untuk alat ion tester ada angka sekali 10. Apakah angka yang muncul ketika kita tes masih kali 10 itu mestinya gimana? Enggak bukan dikali 10 kok. Oh, Jadi yang di atas tuh cuman kayak lampunya doang gitu. Kayak gitu. Angkanya sesuai angka yang hasil dari ion tester. kalau dari masa Jerman ini sendiri ada masanya nggak sih kayak berapa tahun gitu Bu? Karena tadi ada beberapa yang nanya seperti itu. Kalau kalau biasanya produk germanium sih info dari manufakturnya sih sekitar 15 sampai 20 tahun biasanya. Masa penggunaan ya 15 sampai 20. Oke. Udah lama banget sih 15 tahun. Tadi mungkin ada beberapa pertanyaan juga, ada beberapa pertanyaan yang ukuran yang baik yang negatif berapa tadi udah dijelaskan di awal ya. Jadi nanti tinggal ulang aja videonya karena tadi ada di slide juga. Iya, benar. Terus kalau yang rasa pusing, Bu, ada pakai kalung katanya rasanya pusing. Terus itu gimana ya? Udah dicek ke dokter katanya nggak ada apa-apa. Iya, biasanya ya itu tadi yang aku Efek bilang kan samping ya? tubuh. Jadi tubuhnya masih berusaha untuk menyeimbangkan ion di dalam tubuh kan. Jadi dia efeknya di tubuh macam-macam karena dia lagi metabolismenya lagi berusaha untuk menyeimbangkan gitu. Mungkin ada beberapa yang pusing. Kalau pusing dilepas dulu nanti dipakai lagi gitu. Sampai tubuhnya udah biasa. Jadi sehari paling pakainya 4 jam 2 jam doang terus dilepas besok baru pakai lagi gitu. Jadi lepas pasang gitu.
sementara untuk adaptasi. Jadi harus ya. benar. Jadi ada adaptasinya dulu. Kalau misalnya memang ada yang kurang enak gitu, adaptasi dulu aja. Bu Yohana, kenapa ada orang yang pakai pendan nggak merasakan apa-apa? Efeknya nggak ada pusing, nggak ada mual. Mungkin udah sesuai sama yang dia dibutuhkan sehari-harinya. Iya. Jadi makanya tadi ada yang udah biasa normal aja, entah karena memang tubuhnya kuat atau gimana, jadi dia nggak ngerasain yang gimana-gimana gitu, atau memang tubuhnya udah seimbang aja. Gitu. Tapi tetap harus dipakai, soalnya kita kan nggak tahu di mana yang sedang kondisi apa tubuh kita kekurangan ion negatif gitu. Karena kan ion positif kan paparannya banyak tuh, ada handphone, ada microwave, ada kulkas, ada apa. Semuanya bisa memancarkan ion positif. Oke. Terus ada lagi. Mungkin sudah 1 jam juga. Kita akhiri dulu kali ya, Bu, untuk tentang manfaat ion negatif pada siang hari ini. Jadi mungkin nanti kalau yang ingin tahu lebih lanjut lagi bisa diputar lagi video ini yang mungkin ketinggalan menyaksikan dari awal. Dan mungkin kalau ada yang ingin bertanya-tanya tentang produk MC juga bisa di aplikasi VSN Digital. Nanti langsung diarahkan, di situ ada fitur chat juga dengan customer service-nya, jadi bisa langsung dimanfaatkan aplikasi VSN Digitalnya. Nanti juga itu kalau masalah produk nanti bakalan dari customer service langsung diarahkan ke Bu Yohana juga kok. Iya. Mungkin terima kasih untuk member-member MCI, dan kita berdua pamit undur diri mungkin, Bu Yohana. Ada ini, Bu, sebelum kita ini tentang ion negatif ini. Nggak ada sih, yang penting produknya dipakai aja yang mengandung ion negatif, karena kan manfaatnya positif. Gitu. Oke, walaupun namanya ion negatif tapi manfaatnya positif. Oke, mungkin terima kasih, kita berdua pamit undur diri, dan better life with MCI. Dadah semuanya. Kita bekerja tanpa bukti bahwa mimpi kita kan terwujud. Di saat orang tertawakan mimpiku, tak percaya impianku, namun jalanmu yang terbaik, kau berikan jalan untukku menuju mimpi, kau mendampingiku saat aku berjalan. Ku percaya bersama MCI telah ku temukan jalannya dan telah ku buktikan. Ku percaya bersama MCI aku telah menjadi inspirasi untuk dunia. Namun jalanmu yang terbaik, kau berikan jalan untukku
di sini, terus di jalan ini. Aku lebih sukses lagi. Satu komitmen, better life with MCI. Percaya bersama MCI, telah ku temukan jalannya dan telah ku buktikan. Ku percaya bersama MCI, aku telah menjadi inspirasi untuk dunia. Aku telah menjadi, selamanya menjadi inspirasi untuk dunia. Stop.